Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, tentang prinsip-prinsip dasar keimanan menurut pandangan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita insyaAllah memasuki Al-Mabhathur Rabi', pembahasan yang keempat, Asyirku wal kufru wa anwa'uhuma, yaitu tentang kesyirikan, kekufuran, dan macam-macamnya. Jadi kesyirikan ada macam-macamnya, kekufuran pun demikian, ada macam-macamnya. Qala al-muallifun rahimahumullah, hafidhahumullah, para penulis kitab ini, mereka berkata, ma min raibin anna fi ma'rifatil muslimi lisyirki wal kufri wa asbabiha wa asbabihima wa wasailihima wa anwa'ihima fawaida azimatan. Tentu tidak ada keraguan bahwa saja di dalam mengetahui atau ketika seorang muslim dia mempunyai ilmu, dia mengetahui tentang kesyirikan dan kekufuran, dia mengetahui sebab-sebab kesyirikan dan kekufuran, kemudian juga sarana-sarana yang bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan dan kekufuran. Demikian pula macam-macam kesyirikan dan kekufuran. Tentu ini sangat bermanfaat. Sangat banyak fawaidnya, faedahnya. Idza arafaha ma'rifatan yaksidu min wara'iha salamata min hadhihi syururi wan najat min tilkal afat. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu an ta'rifa anta sabil al-haqqi lituhibba wa tasluk. Kata mereka bahwa
jika seorang hamba mengetahui tentang semua yang disebutkan tadi itu, dengan tujuan dia mempelajari ini, mempelajari tentang kesyirikan dan kekufuran, ya, untuk dia selamat, agar dia menghindar dari dua hal ini, yang mana dampaknya, keburukannya banyak. Nah, dia ingin selamat dari itu semuanya. Tentu ini adalah hal yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kepada kamu, wahai hamba Allah, jika kamu mengetahui jalan yang hak. Ya. Karena dengan engkau mengetahui jalan yang hak, engkau mencintai kebenaran itu. Dan engkau akan menempuh jalan tersebut. Dan Allah juga menyukai kepada seorang mukmin untuk dia mengetahui jalan kebatilan. Jadi Allah juga menyukai kalau kita ini mengetahui jalan-jalan kebatilan untuk menjauhinya, untuk menghindarinya. Ya. Dan agar kita timbul dalam diri kita ketidaksenangan kepada kekufuran itu, kepada kesyirikan tersebut. Ya. Wa yuhibbu an ta'rifa subul al-haqqi wa yuhibbu an ta'rifa subul al-batil litajtanib wa tabghad. Jadi Allah menyukai juga seorang hamba untuk mengetahui jalan-jalan kebatilan, karena jalan-jalan kebatilan itu banyak, supaya kita menjauhinya, ya, supaya kita menjauhinya dan kita memurkai kesyirikan itu. Karena orang mukmin itu diantara sifatnya adalah dia benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan. Wal muslimu kama annahu mutalabun bima'rifati sabilil khairi liyatabbiqaha. Dan seorang muslim sebagaimana dia dituntut untuk mengetahui jalan kebaikan agar dia melaksanakannya, mempraktekannya, menerapkannya dalam hidupnya. Fahuwa kadzalika mutalabun bima'rifati subul syarr liyahdharuha. Demikian pula dia pun, seorang muslim tadi, dituntut untuk mengetahui jalan-jalan keburukan agar dia menghindarinya, agar dia menjauhinya. Walihada thabata fi sahihaini an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma annahu qala. Nah, oleh karena itu telah sahih sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari seorang sahabat yang namanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dahulu, yakni para sahabat, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarri. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, aku tanyakan kepada beliau tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, karena aku khawatir bahwa keburukan itu akan menimpa diriku. Jadi ini menunjukkan pemahaman yang sangat jauh, ya, dari Hudzaifah ibnu al-Yaman. Karena sudah banyak para sahabat
yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Sedangkan beliau Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Ya, supaya bisa menghindar dari keburukan itu. Supaya keburukan itu tidak menimpa diri beliau. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Kecerdasan beliau. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Wa yaqulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyata." Innama tunqadu ural islam. Sesungguhnya tali agama Islam ini akan terurai satu persatu. Urwatan. Akan terurai, akan terlepas satu persatu. Idza nasya'a fil Islam. Jika tumbuh besar di dalam Islam ini, man la ya'riful jahiliyah, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui tentang jahiliyah. Ya. Maka ketika kita mengetahui, mempelajari tentang kejahiliaan, supaya apa? Supaya kita lebih kuat terhadap Islam, terhadap iman. Jadi itu manfaatnya. Ya. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang Muslim juga harus mengetahui hal-hal yang buruk, karena dikhawatirkan kalau dia tidak mengetahuinya akan menimpa dirinya. Tetapi kalau dia mengetahuinya, itu akan menjadikan dia terhindar dari keburukan tersebut. Seperti kesyirikan, kekufuran, ini yang akan kita bahas. Kemudian kata para penulis buku ini, wal Qur'anul Karimu mali'un bil ayatil mubayyinah lisyirki. Dan Al-Qur'anul Karim itu penuh dengan ayat-ayat yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menguraikan tentang kesyirikan dan kekufuran. Lisyirki wal kufur. Wal muhadzirah min al-wuqu'i fihima. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang juga memberikan peringatan kepada umat ini dari terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran tersebut. Waddala ala su'i aqibatihima fid dunya wal akhirah. Sebagaimana ayat-ayat itu juga menunjukkan kepada kita tentang akibat yang buruk dari dua perbuatan ini, kekufuran dan kesyirikan. Akibat yang buruk itu akan menimpa seseorang yang melakukannya, yakni yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Nah, akibat yang buruk itu akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat. Bal inna dzalika maqsadun azimun min maqasidil Qur'anil Karim was sunnatil mutahharati. Bahkan sesungguhnya tujuan tersebut, yakni ketika mempelajari tentang hal-hal yang buruk itu untuk kita jauhi, ini termasuk salah satu tujuan yang agung, ya, dari tujuan-tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Atau dalilnya? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memperinci, kami menguraikan secara detail ayat-ayat Al-Quran ini. Ya. Walitastabina sabilul mujrimin. Dan agar menjadi jelas jalannya orang-orang yang mujrim. Jalannya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau itu jelas, maka seorang mukmin, seorang muslim akan waspada, akan hati-hati, akan menjauhi jalan yang menyimpang tersebut. Wa fima yali zikrun li ba'dil matalibil muhimmah al-muta'alliqah bihadzal janib. Kemudian nanti setelah ini akan ada beberapa pembahasan ya yang penting, ya pembahasan yang penting tentang dua hal ini, kesyirikan dan kekufuran. Adapun firman Allah yang saya bacakan tadi, wa kadzalika nufassilul ayati, dan demikianlah kami menguraikan, kami memperinci ayat-ayat Al-Quran ini, walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Surat ini atau ayat ini terdapat pada surat Al-An'am ayat yang ke-55. Baik. Sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama. Al-matlabul awwal asyirku. Pembahasan pertama dalam hal ini tentang kesyirikan. Ya, nanti akan disebutkan di sini apa definisi syirik itu. Kemudian tentang macam-macam syirik, dalil-dalilnya dan seterusnya. Ta'rifuhu. Definisi dari kesyirikan. Yutlaqu syirku fil lughati ala taswiyati baina syai'ain. Kata syirik, sekutu, di dalam makna bahasa, ya, etimologi, itu artinya at-taswiyah baina syai'ain. Nama sekutu itu yaitu menyamakan antara dua hal. Menyamakan dua hal ini. Sehingga dua hal ini bersekutu. Ini mana syirik secara bahasa. Kemudian walahu fi syar'i maknayan amun wa khas. Sedangkan makna secara terminologi, makna secara istilah para ulama-ulama akidah, definisi syirik itu amun wa khasun. Ada dua definisi. Ada definisi syirik secara umum dan ada definisi syirik secara khusus. Amun wa khas. Nah sekarang al-makna al-am, makna dan definisi dari kesyirikan secara umum. Al-makna al-am taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisihi subhanah. Definisi syirik secara umum adalah taswiyatu ghairillahi billah, yaitu menyamakan antara selain Allah dengan Allah. Ya. Menyamakan antara selain Allah dengan Allah. Disamakan. Ini syirik namanya. Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan antara sesuatu selain Allah, sesuatu ini disamakan dengan
Allah. Dalam hal apa? Fima huwa min khasaisihi subhanah. Dalam hal yang mana hal tersebut merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi disamakan dengan selain Allah. Nah, nanti akan kita baca dan mendapatkan contoh-contohnya. Ini definisi syirik secara umum. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menamakan sesuatu, menyamakan, mensetarakan ya sesuatu selain Allah dengan Allah Ta'ala. Dalam hal-hal yang mana hal tersebut adalah merupakan kekhususan Allah saja. Contoh. Ya. Yang menyembuhkan orang sakit itu siapa? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembuhkan orang sakit adalah Allah Ta'ala. Dan ini khusus untuk Allah. Adapun obat, dokter, ya, medis dalam perawatan orang sakit ini sampai sembuh, ini hanya sebab. Ini hanya sebab. Tapi hakikat yang menyembuhkan orang sakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Jadi, penyembuhan itu adalah satu kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ya. Makanya seorang kalau sakit, dia mohon pada Allah. Nah sekarang contoh syirik, seorang ya meminta kesembuhan kepada selain Allah. Dia minta kepada misalnya jin, atau minta kepada yang lainnya, kepada wali. Ya wali fulan, sembuhkanlah aku dari sakit ini dan sakit itu. Nah ini tidak dibenarkan. Ini namanya menyamakan selain Allah itu dengan Allah. Ini bukan berobat. Lain halnya seorang yang sakit, dia datang kepada, merujuk pada dokter. Dok, saya ini sakit dok. Apa yang dirasa? Ini dijelaskan. Oh ya, insyaallah mudah-mudahan nanti saya kasih obat. Silakan diminum obatnya. Ya, semoga cepat sembuh. Semoga segera sembuh. Ya. Ini adalah melakukan sebab. Tapi kalau seorang mengangkat tangannya, berdoa, minta kepada seorang wali misalnya, ya, atau seorang yang dianggap orang ini keramat, apalagi kepada orang mati. Ya wali fulan, istri saya sakit, sembuhkanlah dia. Lah ini perbuatan syirik. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada istri saya, atau kepada anak saya, atau kepada ibu saya. Jadi seorang berdoa pada Allah Ta'ala sambil dia melakukan sebab. Mungkin dibawa ke dokter, ya dibawa ke orang yang memang ngerti masalah pengobatan dan seterusnya. Jadi ini contoh syirik. Ada lagi yang lain. Sujud itu merupakan kekhususan bagi Allah. Ya.
Sehingga kita tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud itu ya, merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu kalau ada orang bersujud kepada selain Allah, entah kepada patung atau kepada manusia yang melihat dirinya mulia, lalu ada orang sujud kepada orang itu, nah ini perbuatan syirik. Tidak dibolehkan. Ya. Jadi makna syirik secara umum, taswiyatu ghairillahi billahi, menyamakan ya selain Allah dengan Allah. Ya. Dalam hal yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan kekhususan bagi Allah saja. Nah, jenis kesyirikan ini disebutkan di sini, wa yandariju tahtahu thalathatu anwa. Dari definisi di atas tadi, maka ada 3 macam kesyirikan. 3 macam kesyirikan. Dari definisi di atas. Al-awwal, yang pertama, asyirku fir rububiyah. Kesyirikan kepada Allah Ta'ala dalam hal yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu secara umum mencakup 3 hal. Saya kembali mengulangi. Tauhid rububiyah itu secara garis besar mencakup 3 hal. Yaitu menciptakan, menguasai, dan mengatur. Berarti tauhid rububiyah yaitu seorang beriman, seorang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang menguasai alam semesta ini hanyalah Allah. Yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Ya, hanyalah Allah. Nah, kalau ada orang ya yang dia meyakini bahwa ada penguasa lain selain Allah di muka bumi ini. Ada yang mengatur selain Allah di muka bumi ini. Yang mengatur rezeki misalnya. Nah, ini berarti dia terjerumus dalam kesyirikan. Syirik dalam rububiyah. Nah, apa definisi kesyirikan dalam rububiyah? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisir rububiyah. Jadi definisi dari syirik dalam rububiyah, kesyirikan dalam rububiyah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang khususnya berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kalau ada orang mengatakan ada pencipta lain selain Allah yang menciptakan alam semesta ini, berarti dia telah syirik pada Allah Ta'ala. Atau ada orang berkeyakinan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakannya. Ini dia terjerumus dalam kesyirikan rububiyah.
Atau ada yang meyakini bahwa di alam semesta ini ada penguasa lain selain Allah. Nah, ini syirik dalam rububiyah. Atau dia berkeyakinan di alam semesta ini ada pengatur yang lain yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Ini berarti semua syirik di dalam rububiyah. Disebutkan di sini au nisbatu syai'in minha ila ghairi, yaitu menisbahkan suatu kepada selain Allah. Ya, dalam hal berkaitan dengan kal khalqi wal rizqi wal ijad wal imatah, ya, wat tadbir li hadzal qaun. Kalau ada orang yang menisbahkan tentang penciptaan atau rezeki, ya, atau dalam hal berkaitan dengan kematian, ada yang mematikan selain Allah, maka ini syirik dalam rububiyah. Atau seorang meyakini ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Ada yang memberikan rezeki di alam semesta ini selain Allah. Ini semua adalah contoh kesyirikan dalam rububiyah. Kemudian yang kedua, asyirku fil asma'i was sifat. Kesyirikan di dalam hal yang berkaitan dengan tauhid, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Kesyirikan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yaitu apa? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in minha. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau mungkin ada yang bertanya, Ustaz coba contohkan syirik dalam asma wa sifat, dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Contohnya misalnya penyebutan, ya, nama Allah terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. Contohnya, di zaman jahiliyah dahulu ada yang namanya, ada patung yang namanya Lata. Ada patung namanya Uzza. Ya. Nah, ini contoh. Lata itu, Al-Lat, terambil dari Al-Ilah. Jadi kalau Al-Ilah itu salah satu di antara nama-nama Allah, ya. Kemudian dari nama Al-Ilah ini ditulis Al-Lat. Kemudian diberikan nama ini kepada sebuah patung yang namanya Lat. Nah, ini syirik dalam asma wa sifat. Syirik dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena Al-Lat dari nama Allah Al-Ilah. Demikian pula contoh yang lain, Al-Uzza. Itu juga ada patung dahulu. Namanya Uzza. Disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, Al-Uzza ini terambil dari nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz yang maha perkasa. Ya, kemudian diambil nama dari nama Al-Aziz ini dengan Al-Uzza atau Uzza. Diberikan nama kepada sebuah patung. Lalu disembah. Nah, ini contoh syirik dalam asma
wasifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga, asyirku fil uluhiyah, yaitu kesyirikan yang berkaitan dengan uluhiyah. Allah itu dalam peribadatan, dalam tauhid uluhiyah. Kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisil uluhiyah. Definisinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala dalam suatu hal yang berkaitan dengan peribadatan. Ya. Dalam uluhiyah. Contohnya sholat. Ada orang sholat kepada selain Allah. Ya. Atau puasa. Ada orang berpuasa bukan karena Allah. Atau doa. Ada orang yang berdoa mohon kepada selain Allah. Ini syirik. Al-istighosa, minta pertolongan dalam keadaan sulit kepada selain Allah, juga merupakan kesyirikan. Wadzabuhu wan nadhar wa nahu. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan menyembelih. Kalau ada orang menyembelih hewan bukan untuk Allah, untuk jin yang ada di satu tempat, supaya jin itu tidak mengganggunya, disembelihlah seekor kambing, dipersembahkan kepada jin itu. Ini syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik seorang muslim melakukan kesyirikan besar. Naudzubillah. Jangan hanya besar, yang kecil pun kita berupaya untuk menghindar dari perbuatan syirik kecil. Apalagi perbuatan syirik besar. Baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya, wa minan nasi, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai kepada tandingan-tandingan itu sama dengan mereka mencintai Allah. Ini berarti syirik. Ya. Kemudian al-ma'na al-khas. Jadi tadi makna yang umum. Sekarang makna yang lebih khusus. Tentang apa itu? Kesyirikan. Al-ma'na al-khas, makna yang khusus bagi kesyirikan adalah wa huwa an yattakhidha lillahi niddan, yaitu seorang menjadikan tandingan, menjadikan Tuhan tandingan selain Allah, menjadikan sembahan tandingan selain Allah. Yad'u kama yad'ullah, dia berdoa, dia memohon kepada tandingan itu sebagaimana dia memohon pada Allah. Wa yas'alu asy-syafa'ata, dan dia meminta syafaat kepada selain Allah itu. Kama yas'alullah, sebagaimana dia meminta syafaat kepada Allah. Kita hanya meminta syafaat hanya kepada Allah, ya, bukan kepada selain Allah. Wa yarjuhu kama yarjullah, atau seorang yang berharap kepada seorang hamba selain Allah seperti harapannya kepada Allah. Ini juga perbuatan syirik. Wa yuhibbuhu kama yuhibbullah, atau dia mencintai sesuatu selain Allah itu sama dengan dia mencintai Allah. Wa hadha huwa al-ma'na al-mutabadir min kalimat syirik. Inilah makna yang sangat mudah dicerna,
ya dari makna yang kita bahas, ya, yaitu tentang kesyirikan. Wa hadha huwa al-ma'na al-mutabadil min kalimat syirki idza utliqat fil Qur'ani was sunnah. Nah, makna yang khusus inilah yang tentu dipahami jika ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kesyirikan, maka yang dimaksud adalah syirik dengan makna yang khusus. Syirik dalam uluhiyah. Baik, kita lanjutkan. Alba yang kedua dari pembahasan berkaitan dengan syirik. Al-adillatu ala dhammi syirki wa bayani khatarihi. Dalil-dalil yang menjelaskan atau menunjukkan pada kita tentang tercelanya perbuatan syirik. Dan penjelasan tentang bahaya kesyirikan. Kata para penulis buku ini, laqad tanawwa'at dalalatun nusus ala dhammi syirki wa ta'dhir minhu wa bayani khatarihi wa su'i akibatihi ala al-musyrikina fid dunya wal akhirah. Laqad tanawwa'at al-adillatu, laqad tanawwa'at dalalatun nusus, ya, bahwa apabila kita cermati ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, kita akan jumpai banyak ayat, ya, dan hadis yang menunjukkan atau yang mencela, yang mengecam perbuatan kesyirikan dan memberikan peringatan dari berbuat syirik, serta penjelasan tentang wabayan khatarihi, dan penjelasan tentang bahayanya syirik dan keburukannya syirik, ya, serta akibatnya yang buruk bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nas-nas Quran itu menjelaskan dari banyak sisi tentang bahaya syirik, ya, tentang bahaya dari perbuatan syirik. Yang pertama, faqad akhbarallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan, ya, mengabarkan dalam Al-Quranul Karim, anna syirka annahu adz-dzambu alladzi la yaghfiruhu illa bit-taubati minhu qabla al-maut. Tentang bahaya syirik ini, pertama Allah menjelaskan, Allah memberitahukan bahwasanya perbuatan kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dengan bertaubat sebelum mati. Kecuali dengan bertaubat sebelum wafat. Baru diampuni. Kalau tidak bertobat dari perbuatan syirik, maka jika dia mati dalam keadaan syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-46, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni selain dosa syirik
bagi yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahaya dosa syirik. Kalau ada orang meninggal dan dia dalam keadaan belum bertobat dari berbuat kesyirikan, ya, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu dosa syirik itu harus seorang yang melakukannya bertaubat dari dosa syirik itu sebelum matinya. Sebelum dia meninggal. Kemudian yang kedua, wa wasafahu bi annahu azlamudz zulm. Dan Allah mensifati tentang kesyirikan ini sebagai bentuk kezaliman yang terbesar. Syirik itu kezaliman yang terbesar. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman. Ketika Luqman menasihati putranya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang kezaliman terbesar adalah dosa syirik. Yang ketiga, wa akhbaru annahu muhbitun lil amal. Allah memberitahukan bahwasanya perbuatan syirik itu akan menggugurkan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang. Makanya jangan syirik. Kalau seorang banyak berbuat amal-amal kebaikan, tapi dia melakukan kesyirikan, akan gugur amal-amalnya itu. Tidak ada pahalanya, gugur. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan bahwasanya perbuatan syirik itu muhbitun lil amal, akan menggugurkan amal-amal kebaikan seorang. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Surah Az-Zumar ayat ke-65. Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada rasul-rasul sebelum engkau, la in asyrakta, kalau kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya amal-amal kebaikanmu akan gugur, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu benar-benar akan tergolong orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini peringatan kepada Nabi SAW. Dan beliau tentu tidak mungkin berbuat kesyirikan. Tetapi Allah menjelaskan ini supaya kita mengambil pelajaran. Jadi perbuatan syirik besar dapat menggugurkan amal ibadah seseorang. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai seorang itu berbuat syirik ketika dia melakukan amal soleh. Kemudian yang keempat, wa wasafa bi anna fihi tanaqqusan li rabbil alamin, bahwa perbuatan dosa syirik itu ini akan berarti mensifati Allah dengan kekurangan, padahal Allah Maha sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari Allah Ta'ala. Nah, orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang dia telah mengurangi
dia telah melecehkan ya dan mengurangi yakni kemuliaan Allah Ta'ala li Rabbil Alamin. Wa musawat li ghairihi, dan dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ya na'udzubillah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-96 dan ayat yang ke-90 sampai ayat 98. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka orang-orang yang berada dalam neraka, ya, itu mereka saling berdebat, bertikai satu sama lainnya. Sebagian mengatakan kepada sebagian yang lain, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Kata mereka, demi Allah, kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi Rabbil Alamin, tatkala kami menyamakan kalian, ya, sama-sama dengan Allah, tatkala kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin, maka menyamakan Allah dengan selain Allah, ini adalah perbuatan syirik. Ayat yang saya bacakan tadi surah Asy-Syu'ara ayat 96 sampai ayat ke-98. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa akhbaro, dan Al-Quran telah memberitahukan atau Allah Ta'ala memberitahukan anna man mata alaihi, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan belum bertaubat dari syirik, maka apa? Yakunu mukhalladan fi nari jahannam. Orang itu akan kekal di dalam neraka jahannam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Innahu man yusyrik billahi. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah seorang musyrik itu memiliki penolong. Ya, jadi poin-poin penting ini menunjukkan keutamaan, ya, dari tauhid uluhiyah. Sehingga seorang harus waspada, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik yang besar. Insyaallah pada pertemuan akan datang, ya, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas sababu wuku'i syirki, ya, penyebab terjadinya syirik. Apa yang menyebabkan terjadi kesyirikan itu? Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, karena memang bab ini selesai yang kita bahas hari ini. Karena kalau kita mengawali lagi bab berikutnya mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang dan khawatirnya kurang bisa memahami. Nah, oleh karena itu sampai di sini aku qouli hadza, dan insyaallah masih ada sesi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ditanya oleh sebagian dari yang mengikuti kajian yang mulia ini. Demikian aku qouli hadza, wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.